Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kita menyambung kembali pasal yang kelima. Pada menjelaskan tentang bagaimana akidah kita, bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi nas-nas syariat yang mutasyabihat. Wa hakadha kana i'tiqadus salafus shalihi radhiyallahu anhum. Lakin lamma dhahara ba'dul firaqil mubtadi'ati wa tamassaku bi dhawahiri tilkan nususil mutasyabihati wa taqadul ma'ani al-mutabadirata minha al-mustalzimata limumasalatihi ta'ala lil hawadisi. Wahakaza, dan seperti demikian itu, karena i'tiqadus salafus sholihi adalah akidahnya, keyakinannya salafus sholih radhiyallahu anhum, para generasi salam, para orang-orang yang hidup pada masa generasi salam meyakini bahwasanya ayat-ayat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan tentang dirinya sendiri. Artinya kita beriman dengan ayat-ayat itu dan kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Namun kita tidak menyatakan bahwasanya Allah serupa dengan makhluk. Nah, lakin akan tetapi lamma dhahara ba'dul firaqil mubtadi'ati, terkala telah nampak, telah zahir oleh sebagian kelompok-kelompok bid'ah. Artinya kemudian muncullah kelompok-kelompok bid'ah berikutnya. Yang macam mana kelompok-kelompok bid'ah ini menyikapi ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, wa tamassaku bidawahiri tilkan nususil mutasyabihati. Mereka berpegang dengan zahir-zahir itu nas-nas mutasyabihat. Kelompok-kelompok bid'ah, mereka berpegang dengan zahirnya nas tersebut. Mereka berpegang dengan zahirnya ayat-ayat mutasyabihat. Begitu juga mereka berpegang dengan zahir-zahirnya hadis-hadis mutasyabihat. Wa'taqadu al-ma'anil mutabadirata minha al-mustalzimata limumasalatihi ta'ala lil hawadisi. Mereka berkeyakinan, mereka berakidah bahwasanya makna-makna yang datang itu daripadanya melazimkan bagi penyerupaan permisalan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Mereka meyakini Allah seperti makhluk. Mereka meyakini bahwasanya maknanya memang menuntut untuk memisalkan Allah dengan makhluk, menuntut untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa khifa ala i'tiqadi ba'did du'afai bid-dini min siryani bid'atihim ilaihi. Dan dikhawatirkan atas akidah sebagian orang-orang yang lemah dalam masalah agama. Yang dikhawatirkan adalah akidah keyakinan orang-orang yang lemah ilmunya, yang lemah imannya dalam masalah agama, min siryani bid'atihim ilaihi, daripada perjalanan bid'ah mereka kepadanya. Yang dikhawatirkan itu adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang sedikit ilmunya. Ini yang dikhawatirkan, mereka akan terpengaruh dengan bid'ah yang dipahami, yang disampaikan oleh kelompok-kelompok bid'ah ini, bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya. Ta'awwal al-ulama'ul mutaakhiruna hadhihi an-nususa al-mutasyabihati ta'wilatin munasabatan muwafaqatan lil adillatil aqliyati ala ma dzukira fi kutubit tafasiri wa syuruhil ahadisi. Ta'awwal al-ulama'ul mutaakhiruna, telah mentakwilkanlah oleh para ulama-ulama belakangan. Ulama-ulama mutaakhirun melakukan takwil hadhihin nususa al-mutasyabihati, akan ini nas-nas mutasyabihat. Akhirnya mau tidak mau para ulama-ulama belakangan melakukan takwil terhadap nas-nas ini. Kalau pada ulama salam mereka tidak melakukan takwil. Para ulama salaf mengimani, membenarkan ayat itu, namun mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun kemudian berikutnya datanglah kelompok bid'ah yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan dalil ayat-ayat ini. Sehingga akhirnya mau tidak mau para ulama belakangan melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Yang takwilnya itu apa? Takwilatin munasabatan muwafaqatan. Takwil yang sesuai, yang cocok bagi dalil-dalil akal. Mereka melakukan takwil yang takwil itu sesuai dengan dalil-dalil akal.
ala ma dzukira, atas apa yang disebutkan fi kutubit tafasiri, pada kitab-kitab tafsir-tafsir, wa syuruhil ahadisi, pada kitab syarah-syarah hadis-hadis tentang itu. Artinya mereka telah menjelaskan dengan takwil mereka tentang ayat-ayat ini dalam tafsir-tafsir mereka, dalam syarah-syarah hadis-hadis mereka tentang ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Wahum fitil ta'wilati inda tasadduri di raddi madhabil mubtadi'ati au tasbiti aqidatid du'afai. Wahum, dan mereka para ulama belakangan, fitil ta'wilati, pada takwil-takwil itu. Kenapa mereka menawilkan itu? Inda tasadduri, ketika mereka memunculkannya di raddi madhabil mubtadi'ati, untuk menolak madhab bid'ah ini. Mereka terpaksa melakukan takwil, kenapa? Untuk menolak madhab bid'ah ini. Au tasbiti aqidatid du'afai, atau menetapkan akidahnya orang-orang lemah. Jadi dengan takwil ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat, lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dicerna bagi orang-orang yang lemah imannya, bagi orang awam. Sekaligus ini menjadi bantahan bagi mazhab-mazhab bid'ah ini. Secara akal dilakukan takwil, kemudian secara keimanan adalah dilakukan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus tidak menyamakan Allah dengan makhluk, lalu didatangkan takwil secara akal. Artinya secara naus diberikan penjelasan, kemudian didatangkan takwil secara akal, sekaligus memantapkan keimanan orang-orang awam, keimanan orang-orang yang lemah imannya, agar mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sekaligus ini membantah madhab-madhab bid'ah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ka'annahum yaquluna ma damat tilkan nususu al-mutasyabihatu muhtamilatun li ma'anin sahihatin munasabatin muwafaqatin lil adillatil aqliyati jariyatin ala qawaidil lughatil arabiyyati. Ka'annahum yaquluna, seakan-akan para ulama itu mengatakan, ma damat tilkan nususu, selama itu nas-nas mutasyabihat, muhtamilatun, mengandung lima anin sahihatin, mengandung bagi makna-makna yang sah, yang munasabah, yang cocok lil adillatil aqliyati, bagi dalil-dalil akal, jariyatin, yang sesuai ala qawaidil lughatil arabiyyati, atas kaedah-kaedah bahasa Arab. Fabil hamli alaiha ihtimalan yahsulut taufiqa bainaha wa bainal adillatid dallati ala wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi wastihalati mumasalatihi ta'ala laha. Pabil hamli, dan dengan kandungan atasnya ini mengandung yang menghasilkan taufik, petunjuk antaranya dan diantara dalil-dalil yang menunjukkan atas wajibnya Allah Ta'ala itu berbeda dengan segala yang baharu, dan sekaligus mustahilnya penyerupaan Allah Ta'ala dengannya. Artinya ini mengandung kandungan bahwasanya Allah Ta'ala itu wajib berbeda dengan makhluk, mustahil sama dengan makhluk. Ayatnya sudah ada menjelaskan Allah berbeda, hadisnya juga sudah ada, secara akal juga mantap. Artinya memadukan itu semua, sehingga memberikan petunjuk bahwasanya Allah itu wajib berbeda dan mustahil sama. Wa nuslimu min i'tiqadi ma rubbama yakhruju bihi al-mar'u anil imani wal iyadi billah. Wa nuslimu, dan kita menyerahkan, min i'tiqadi, dari i'tiqad, dan kita menyerahkan, artinya kita menyelamatkan juga diri, kita menyelamatkan diri, kita berserah juga dari i'tiqad, dari keyakinan, dari akidah. Kita menyelamatkan diri dari akidah yang, atau keyakinan yang marubama, apa-apa yang mungkin saja itu keyakinan mengeluarkan dengannya oleh seseorang itu anil imani, daripada keimanan. Yang kita khawatirkan bahwasanya bisa saja rubbama yukhriju bihil, mengeluarkan itu keyakinan, yukhriju, mengeluarkan dengannya keyakinan itu seseorang anil imani, daripada iman. Wal iyadu billah, dan kita berlindung dengan Allah dari yang sedemikian itu. Artinya kita juga menyelamatkan diri dari keyakinan yang bisa saja itu mengeluarkan seseorang dari keimanan. Meyakini Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluk, semisal dengan makhluk, itu
bisa membawa seseorang keluar daripada iman. Itu yang kita khawatirkan. Dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat daripada keyakinan yang menyimpang ini. Kita beriman dengan ayat-ayat mutasyabihan. Yang keimanannya bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kita mengimani bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyatakan bahwasanya kita serahkan maknanya kepada Allah. Allah yang mengetahui makna yang sebenarnya apa. Tapi yang pasti, yang sikap kita adalah kita tidak menyerupakan Allah dengan satu pun dari makhluknya. Dan para ulama belakangan melakukan takwil yang gunanya adalah satu, memudahkan orang awam, memudahkan orang yang lemah imannya. Dengan takwil lebih mudah untuk dipahami. Secara akal diberlakukan takwil, secara keimanan kita serahkan maknanya kepada Allah dengan tetap berpegang teguh kepada nas-nas yang menyatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu diantara sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung pasal kelima ini pada kesempatan yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.